Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruquh. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi tamu agung kita, yaitu Shaum Ramadan, akan datang dan kita akan memasuki bulan yang agung, bulan Ramadan, dalam rangka melaksanakan syariat Shaum Ramadan tersebut. Oleh karena itu sudah sewajarnya, bahkan seharusnya, apabila kita mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya tamu agung itu dan memasuki bulan yang agung itu. Untuk itu kami akan sedikit menyampaikan bekal untuk ikhwan dan akhwat. Bagaimana supaya kita dalam memasuki bulan yang agung itu benar-benar siap dan kita dapat mempergunakan bulan yang agung itu dengan amalan-amalan yang agung pula. Sebagai landasan dari apa yang akan saya sampaikan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah sudah sangat familiar di telinga para ikhwan, bahkan sudah banyak yang menghafalkannya. Karena ayat ini selalu menjadi bahan kajian apabila kita memasuki, bahkan selama kita dalam bulan Ramadan itu. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa puasa atau shaum telah lama dikenal dalam peradaban manusia. Namun bukan berarti shaum atau puasa ini sesuatu yang ketinggalan zaman. Karena sampai saat ini puasa masih dilakukan oleh manusia dengan berbagai dorongan dan motif. Mereka berpuasa antara lain bertujuan untuk memelihara kesehatan. Ada yang berpuasa untuk merampingkan tubuh. Ada yang berpuasa sebagai bentuk protes sosial. Ada juga yang berpuasa sebagai tanda solidaritas atas malapetaka yang menimpa orang lain. Seperti yang dilakukan oleh sementara suku-suku di India. Ayat di atas menjelaskan bahwa puasa diwajibkan kepada umat Islam. Tujuannya adalah agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah sentral ajaran Islam dan kerap kali disebut sebagai barometer kemuliaan seseorang.
pengertian takwa pun sangat luas. Berbagai ulama dari masa ke masa sampai dengan abad ini pun turut memberikan pengertian apa itu takwa. Dan Al-Quran juga memberikan penjelasan apa sebenarnya takwa itu. Menurut seorang sahabat yang mulia, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu an, khalifah yang keempat. Beliau menyatakan, takwa adalah tidak mengulangi perbuatan maksiat dan tidak terperdaya dengan merasa puas setelah melakukan ketaatan. Lalu di bagian lain beliau menyampaikan, takwa adalah rasa takut kepada Allah, mengamalkan Al-Quran, qanaah atau merasa cukup dengan sedikit, dengan yang sedikit, dan bersiap-siap untuk menghadapi hari kematian. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an secara bahasa takwa digunakan untuk berbagai macam arti. Antara lain, satu, rasa takut. Hal ini dijelaskan dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang menyeru agar manusia memiliki rasa takut kepada Rabb-Nya, yaitu dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya kurang lebih, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kalian dari seorang diri. Dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya atau istrinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian menyeru, kalian saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Ini arti takwa yang pertama, yaitu rasa takut. Yang kedua, iman. Allah berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh nada rabbuka Musa anitil qaumaz zalimin qauma fir'aun ala yattaqun. Dan ingatlah, demikian arti ayat ini, ketika Tuhanmu menyeru Musa, seruannya adalah, datangilah kaum yang zalim itu, yaitu kaumnya Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa? Nah, bertakwa dalam ayat ini artinya beriman. Mengapa mereka tidak beriman? Yang ketiga, takwa berarti taubat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Surah Al-A'raf surah yang ke-7.
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya kurang lebih, jika penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Nah, para ulama menyatakan bahwasanya takwa pada ayat ini berarti bertaubat. Bertaubat dari kemaksiatan. Yang keempat, takwa berarti taat. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwasanya takwa itu berarti taat adalah yang terdapat dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 52 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahu ma fis samawati wal ardh walahud-dinu wasiba afa ghairallahi tattaqun. Yang artinya, dan kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan untuknya, artinya ketaatan kepada agama itu selama-lamanya. Maka mengapa kalian tidak bertakwa? Mengapa kalian bertakwa kepada selain Allah? Maksudnya, mengapa kalian taat kepada selain Allah? Ini pertanyaan Allah kepada orang-orang kafir. Padahal Allah lah yang menguasai langit dan bumi. Dan Allah lah yang telah menurunkan agama. Tetapi kenapa? Maksudnya Islam. Orang kafir itu taat kepada selain Allah. Yang kelima, arti takwa adalah meninggalkan kemaksiatan. Salah satu makna takwa lainnya adalah tidak melakukan kemaksiatan. Tidak melanggar ketentuan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat yang 189, yang berbunyi, Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya kurang lebih, mereka bertanya kepadamu tentang bulan Sabit. Katakanlah, bulan Sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadat haji. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu adalah kebajikan bagi orang yang bertakwa. Dan masukilah rumah-rumah itu dari pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, bertakwa kepada Allah di sini maksudnya adalah meninggalkan kemaksiatan. Yang keenam, ikhlas. Makna takwa yang berarti ikhlas dimaksudkan adalah ketakwaan hati yang disebutkan dalam firman Allah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 32. Yang berbunyi, demikianlah yang berbunyi tadi sudah saya sampaikan. Yang artinya demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Artinya dari keikhlasan. Yang ketujuh, keadilan dan menjauhi kezaliman. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8. Surah Al-Ma'idah itu surah yang kelima. Ayat yang panjang ayat yang sebelumnya tidak saya baca ujungnya saja. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Yang artinya kurang lebih, berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Yang ke-8, arti takwa adalah lawan daripada dosa dan curang. Allah berfirman dalam surah Asy-Syams, surah yang ke-91, ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang artinya, maka Allah menunjukkan kepada jiwa apa-apa yang curang dan apa-apa yang takwa. Nah, di sini fujur artinya adalah curang atau dosa. Orang yang bertakwa artinya lawan daripada fujur, dosa atau kecurangan. Itulah arti takwa yang ke-8, yaitu lawan dari dosa dan curang. Yang ke-9, benar dan hak. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Ya, artinya kurang lebih, dan orang-orang yang datang dengan benar serta membenarkannya, maka orang itu adalah orang yang bertakwa. Jadi orang yang takwa adalah orang yang benar dan membenarkan adanya kebenaran. Yang ke-10, takwa artinya menepati janji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Yang artinya, maka sempurnakanlah kepada mereka akan janjinya sampai pada masa yang ditentukan. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bertakwa. Surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat yang ke-4. Arti takwa yang selanjutnya, yang ke-11 adalah berjihad dengan harta dan jiwa. Sebagaimana firman-Nya juga dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat 44. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Yang artinya kurang lebih, supaya mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Allah Maha mengetahui pada semua orang-orang yang bertakwa. Yang ke-12, takwa berarti tidak congkak dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Allah berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada
wal aqibatu lil muttaqin. Yang artinya itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kecongkaan, kesombongan di muka bumi dan tidak pula membuat kerusakan. Sedang akibat baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Yang ke-13, takwa berarti takut kepada Allah dan kemantapan hati. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Yang artinya kurang lebih, dan disediakanlah surga tidak jauh untuk orang-orang yang bertakwa. Inilah yang dijanjikan kepada engkau untuk setiap orang-orang yang suka kembali serta memperhatikan perintah Tuhan, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih dengan gaib dan datang di hadapan Allah dengan hati yang mantap. Arti takwa yang ke-14 adalah melaksanakan kewajiban Allah dan kewajiban manusia. Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kaum miskin, dengan kaum yang berkekurangan, serta membutuhkan pertolongan. Demikian pula memberikan hak-hak mereka yang disyariatkan oleh Allah di dalam ad-din, dalam agama. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan pada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu ketika di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin dan yang meminta. Dan orang yang, maksud kami, untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Demikian disebutkan Allah dalam surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 ayat 15 sampai 19. Kemudian yang ke-15, arti takwa adalah meninggalkan penganiayaan. Meninggalkan kaum penganiaya. Dan tidak menjadikan kaum penganiaya sebagai kekasih. Dan tidak boleh mempunyai kecondongan kepada kaum penganiaya itu. Jadi arti takwa yang ke-15 adalah meninggalkan kaum yang senang menganiaya. Orang yang bertakwa tidak senang bergaul dengan mereka. Dan sudah tentu mereka tidak akan menjadikan orang-orang yang penganiaya ini, kaum yang penganiaya, sebagai kekasih. Dan tidak ada kecondongan hati kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Jathiyah, surah yang ke-45, ayat yang ke-19. Wa inna zalimina ba'dhum awliya ba'd
wallahu waliyul muttaqin. Yang artinya, dan sesungguhnya orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak akan melindungi kaum penganiaya. Kemudian yang ke-16. Takwa berarti meninggalkan permusuhan. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43, ayat yang ke-68, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yawma idzin ba'dum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Yang artinya kurang lebih teman-teman karib, teman-teman akrab. Hari itu, maksudnya hari kiamat, saling bermusuh-musuhan satu sama lain. Kecuali mereka yang bertakwa. Pada pengertian takwa yang ke-16 ini, saya akan coba sedikit panjang menguraikan dibanding dengan arti takwa yang sebelumnya. Karena ini yang terakhir. Maksud dari orang-orang atau teman-teman akrab pada hari itu saling bermusuhan, yakni semua sahabat dan teman yang didasari, maksudnya persahabatan dan pertemanan, yang didasari bukan karena Allah, kelak di hari kiamat berbalik menjadi permusuhan. Kecuali apa yang didasarkan kepada ketakwaan pada Allah. Maka sesungguhnya hal itu akan tetap kekal berkat kekekalan Allah. Dan hal itu seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya, yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 25. Di mana Nabi Ibrahim berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala innamat takhottum min dunillahi awthana mawaddata bainikum fil hayati dunya. Thumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'daw wa ma'wakumun nar. Wa ma lakum min nasirin. Yang artinya, dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kalian dalam kehidupan dunia. Kemudian pada hari kiamat sebagian kalian akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembali kalian adalah neraka. Dan sama sekali tidak ada penolong bagi kalian. Asy-Syaikh Abdul Razak rahimahullah ta'ala mengatakan, telah menceritakan kepada kami Israel seorang ulama besar, salah seorang musnid atau sanad, pembawa sanad hadis yang bernama Israel. Dari Abu Ishaq, dari Al-Haris, dari Ali radhiyallahu an, sehubungan dengan makna firman Allah yang tadi kita bacakan, yaitu surah Az-Zukhruf ayat yang ke-67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yauma idzin ba'dum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Yang dimaksud adalah, demikian kata Sayyidina Ali, dua orang mukmin yang berteman karib dan dua orang kafir yang berteman karib juga. Kata beliau, kata Sayyidina Ali selanjutnya, salah seorang dari kedua orang mukmin itu berteman. Yang berteman itu maksud kami diwafatkan, dimatikan oleh Allah. Dan dia diberi kabar gembira akan masuk surga. Lalu teringatlah orang mukmin yang diwafatkan oleh Allah ini kepada temannya yang masih hidup.
Maka dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya fulan adalah teman dekatku. Dia selalu memerintahkan kepadaku agar taat kepadamu dan taat kepada Rasul, serta selalu memerintahkan kepadaku untuk melakukan kebaikan dan melarangku melakukan perbuatan jahat. Dan dia bercerita kepadaku bahwa aku akan bersua dengan engkau ya Allah. Ya Allah, jangan engkau sesatkan dia yang masih di dunia sesudahku. Hingga engkau perlihatkan kepadanya seperti apa yang engkau perlihatkan kepadaku sekarang. Dan engkau ridhoi dia sebagaimana engkau ya Allah meridhoi aku. Inilah hebatnya persaudaraan yang berdasarkan ketakwaan, yang berdasarkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakannya, pergilah sekiranya kamu mengetahui apa yang disediakan untukku di sisiku, tentulah engkau banyak tertawa dan sedikit menangis. Kemudian temannya itu diwafatkan. Lalu keduanya bersua di alam arwah, orang-orang yang baik tadi. Maka dikatakan kepada keduanya, hendaknya salah seorang dari kalian berdua saling memuji kepada temannya. Maka masing-masing dari keduanya berkata kepada temannya, engkau adalah sebaik-baik teman. Engkau adalah sebaik-baik saudara. Dan engkau adalah sebaik-baik kekasih. Demikian hebatnya orang yang berteman karena Allah. Selanjutnya kata Sayyidina Ali, apabila salah seorang dari dua orang kafir yang berteman di dunia, salah satunya meninggal, lalu dia diberi ancaman akan masuk neraka. Orang yang kafir tadi, salah satunya. Teringatlah dia kepada temannya yang masih hidup. Lalu dia berkata, ya Allah, sesungguhnya teman dekatku si fulan telah menganjurkan kepadaku untuk berbuat durhaka, berbuat maksiat kepada engkau, dan mendurhakai, memaksiati Rasulmu, memerintahkan aku untuk melakukan kejahatan, melarang aku untuk melakukan kebaikan. Dan ia bercerita kepadaku bahwa aku tidak akan bersua bertemu dengan engkau. Ya Allah, jangan engkau beri dia petunjuk sesudahku, hingga engkau perlihatkan kepadanya hal yang sama yang telah engkau perlihatkan kepadaku ini, yaitu neraka. Dan engkau murkai dia sebagaimana engkau memurkai aku. Inilah akibat orang berteman bukan karena takwa, bukan karena Allah. Selanjutnya Sayyidina Ali bercerita, maka temannya yang kafir itu diwafatkan. Yang satunya kan tadi belum meninggal, kemudian diwafatkan. Kemudian berkumpullah keduanya. Yang kafir tadi duanya berkumpul. Lalu dikatakan, hendaklah masing-masing dari kamu berdua mencaci yang lain. Maka masing-masing dari kedua mengatakan kepada temannya, engkau adalah seburuk-buruk teman. Engkau adalah seburuk-buruk saudara. Engkau adalah seburuk-buruk kekasih. Inilah kesengsaraan orang yang berteman bukan karena Allah. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Mujahid radhiyallahu anhu, murid beliau, juga Qatadah radhiyallahu anhu, murid dari Ibnu Abbas.
mengatakan bahwa setiap persahabatan akan menjadi permusuhan di hari kiamat, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna rajulaini tahaba fillah, ahaduma bil masyriq wal akharu bil maghrib, la jama'allahu bainahuma yaumal qiyamah. Yaqulu hadzal ladzi ahbabtuhu fiyya. Hadzal ladzi ahbabtahu fiyya." Yang artinya, sesungguhnya dua orang yang saling mencintai karena Allah, yang seorang berada di sebelah timur, yang seorang berada di sebelah barat. Niscaya maksud kami, niscaya Allah akan menghimpun di antara keduanya kelak dari kiamat. Lalu Allah berfirman, inilah orang-orang yang engkau cintai demi karena aku. Jadi dengan siapapun kita mencintai, saling bercinta sudah tentu karena Allah. Walaupun yang kita cinta itu kita mungkin tidak kenal. Dan di tempat yang jauh, maka nanti akan dikumpulkan dengan kita di hari kiamat. Dan Allah menyatakan, inilah orang yang engkau cintai karena aku. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pengertian takwa. Dan inilah yang menjadi tujuan kita berpuasa. Selanjutnya para ulama menyatakan bahwasanya takwa itu memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, takwa dari syirik. Artinya takwa menjauhkan diri dari kemusyrikan. Ini yang pertama. Yang kedua, takwa dari bid'ah. Artinya menjauhkan diri dari melakukan ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Itu takwa yang kedua. Itu takwa dari bid'ah. Dan yang ketiga, takwa dari maksiat. Artinya menjauhkan diri dari kemaksiatan. Untuk dapat menjadi orang yang bertakwa, Allah memerintahkan pada orang yang beriman berpuasa. Karena esensi puasa adalah pengendalian diri. Dan juga esensi takwa adalah pengendalian diri. Jadi ada dua kesamaan esensi. Dan hanya dengan pengendalian diri, takwa bisa diperoleh. Jadi sekali lagi, puasa pengendalian diri esensinya. Takwa juga pengendalian diri esensinya. Dan takwa hanya bisa diperoleh dengan pengendalian diri. Oleh karena itu, hanya perintah puasa yang ditutup dengan la'allakum tattaqun. Inilah sebabnya kenapa sekali lagi hanya perintah puasa, syariat puasa yang diiringi dengan la'allakum tattaqun. Karena antara puasa dan takwa punya esensi yang sama, yaitu pengendalian diri. Nah, pengendalian diri ini diawali dengan mengendalikan perut atau mengendalikan makan. Karena apabila perut tidak dikendalikan, perut selalu kenyang, maka akan menjadi sumber malapetaka bagi manusia. Dan sulit rasanya takwa akan diperoleh. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Al-Du'afa. Jadi sanadnya memang dhaif, tetapi insya Allah matanya, isinya atau kontennya adalah benar.
beliau Sayyidina Aisyah berkata, inna awwala bala'in haddasa fi hadil ummah ba'da qada'i nabiyha asy-syiba. Fa innal qauma lamma syabi'at butunuhum saminat abdanuhum fata so'abat kulubuhum wa hajumat syahwatuhum. Rawahul Bukhari tadi di dalam Ad-Du'afa. Yang artinya sesungguhnya permulaan musibah yang terjadi pada umat ini setelah meninggalnya nabinya adalah kenyang. Jadi menurut Aisyah, kenyang itu musibah, artinya selalu kenyang. Sesungguhnya satu kaum apabila perutnya kenyang, maka tubuhnya akan menjadi gemuk. Lalu hatinya akan sulit untuk disadarkan kepada kebenaran. Dan syahwatnya menjadi kuat. Imam Al-Ghazali menceritakan bahwa Abu Ja'far berkata, perut adalah anggota yang apabila lapar, maka seluruh anggota tubuh menjadi kenyang. Artinya akan diam. Tidak mengajak berbuat sesuatu. Tetapi kalau perut itu kenyang, maka seluruh anggota badan menjadi lapar. Artinya banyak bergerak untuk mendorong kemaksiatan. Masih di dalam riwayat Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, diriwayatkan bahwa Nabi Yahya bin Zakaria pernah satu saat iblis menampakkan diri kepada beliau dengan membawa tali-tali jerat yang merupakan syahwat atau kesenangan yang menjerat manusia yang selalu kenyang. Jadi satu saat iblis ditampakkan pada Nabi Yahya dengan membawa tali-tali jerat. Ditanya oleh Nabi Yahya, apa tali-tali itu? Si iblis menjawab, ini adalah syahwat yang siap menjerat manusia yang selalu kenyang. Oleh karena itu, maha benar Allah yang menjadikan puasa, saum sebagai sarana mencapai derajat takwa. Sudah tentu derajat takwa hanya akan dicapai apabila orang yang berpuasa menghayati benar-benar makna puasa. Nah, dalam menghayati makna puasa ini sebagai akhir dari tausiah ini, marilah kita renungkan apa yang dikatakan oleh Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, di mana beliau berkata, apabila engkau puasa, perhatikanlah apa yang engkau gunakan untuk berbuka. Perhatikanlah di tempat siapa engkau berbuka. Dan perhatikanlah makanan siapa yang engkau makan waktu berbuka. Nah, insya Allah kalau kita perhatikan makanan yang kita makan untuk berbuka dengan sebaik-baiknya, insya Allah puasa yang kita lakukan akan dapat mendorong kita atau menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas itu terjadi pada kita. Di mana beliau berkata, la yaqbalullah sholatam ri'in fi jawfihi haramun. Yang artinya Allah tidak menerima sholat seseorang yang di perutnya ada yang haram. Mudah-mudahan kita berbuka dengan
makanan-makanan yang halal. Jangan sampai kita berbuka dengan makanan-makanan yang haram, karena ini akan menyebabkan amaliyah kita, terutama sholat, sudah tentu juga puasa, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat, semoga saum atau puasa kita dapat mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullahu khairal jazaan katsiran atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.